Cecilia Zahra dan Kuliah Ramadan. dan saya sendiri Fajar Kurnia Putra. Oke. Dari hasil tugas individu kami menemukan beberapa ide, ada 9 ide di sini, dan masing-masing ide akan dijelaskan oleh 3 orang yang membawakan ide tersebut. Jadi yang pertama itu ide dari saya. Yang pertama ada aplikasi untuk mendiagnosis penyakit berbasis AI. Aplikasi ini itu untuk membantu masyarakat di daerah terpencil yang terbatasi oleh fasilitas medis dan tenaga medis. Jadi aplikasi ini itu untuk memberikan diagnosis yang didukung dengan AI. Jadi bisa mempercepat hasil diagnosa. Lalu yang kedua ada aplikasi untuk mengingat pengobatan otomatis. Aplikasi ini itu membantu individu yang sedang menjalani pengobatan atau individu yang sering lupa dengan jadwal pengobatannya. Aplikasi ini itu dapat membuat para individu itu menjadi teratur untuk mengikuti jadwal pengobatan. Lalu yang ketiga ada aplikasi digital pendeteksi kesehatan mental. Nah, aplikasi ini itu untuk individu yang dengan resiko kesehatan mental atau para remaja saat ini. Nah, aplikasi ini itu saya buat karena kan saat ini banyak remaja yang sedang stres, terus kesehatan mental yang terganggu. Itu aplikasi ini itu bisa meminimalisir stres tersebut. Jadi selanjutnya ide dari saya yaitu pita elastis membantu pernapasan. Jadi ringkasan idenya itu pita elastis untuk membantu pernapasan dengan memberikan tekanan ringan pada perut dan dada secara praktis guna menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi di sini itu bendanya itu seperti pita, dia itu bisa melingkar di perut atau di bagian dada untuk meringankan pernapasan. Maksudnya itu orang memiliki sesak nafas itu dapat mengatur pernapasannya secara normal. Selanjutnya ada shal pintar beredalti. Ringkasan idenya itu shal pintar dengan terapi sentuh pada area leher dan bahu sebagai pereda ketegangan otot akibat letih. Jadi shal ini dapat membantu orang-orang yang sedang merasakan kecapean gitu atau penat, letih, lesu. Nah, ini shal bisa membantu meringankan letih. Terus selanjutnya alas duduk pengatur suhu itu bisa disebut sebagai alas duduk kayak kursi gitu. Itu dengan teknologi sensor penyesuaian suhu otomatis supaya pengguna nyaman duduk dalam jangka yang lama. Kan biasanya capek tuh duduk. Jadi saya mewujudkan ide alas duduk untuk membuat penggunanya agar lebih nyaman duduknya. Oke, ini adalah ide dari saya. Yang pertama adalah jaket pintar penjaga hipotermia. Saya mengusulkan ide ini karena saya mengangkat isu kesehatan dan keselamatan pada kondisi ini, di mana seringkali terjadi kasus hipotermia pada kondisi-kondisi yang dengan suhu rendah, termasuk saat mendaki atau mungkin pada negara-negara yang beriklim dingin. Contohnya saja kasus di Gunung Lawu pada tahun 2020 silam, atau kasus hipotermia massal yang menyebabkan 1.000 orang Jepang meninggal dunia pada tahun 2018. Lalu nantinya jaket ini itu memiliki fitur di mana dia akan mendeteksi sensor suhu dan suhu sekitar sebagai upaya meminimalisir risiko hipotermia. Nantinya ketika sensor ini aktif, maka dia akan mengaktifkan penghangat otomatis pada bagian dada, leher, dan punggung pengguna. Dan hasil analisa suhu tubuh pengguna dan suhu sekitar
di tempat pengguna itu berada, itu akan dimasukkan dan ditampilkan pada bagian lengan jaket tersebut. Lalu yang kedua adalah sandal penjaga keseimbangan lansia. Ini saya ambil karena mengatasi isu kesehatan dan keselamatan lansia. Perlu diingat bahwa lansia di umur 50 tahun ke atas itu memiliki keseimbangan yang kurang pada topangan kaki mereka. Maka dari itu dengan sandal ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan lansia itu jatuh atau terpleset. Nantinya sandal ini akan dilengkapi dengan sensor giroskop dan akselerometer yang digunakan pada pesawat tempur agar tetap stabil, dan pada aplikasiannya pada ide ini adalah agar dapat mendeteksi kemiringan tubuh si penggunanya nanti. Nantinya apabila terdeteksi posisi miring tubuh pengguna yang cukup abnormal, maka akan menunjukkan kaki tambahan yang elastis pada bagian bawah kaki sandal ini. Lalu, ini adalah ide yang kami pilih, yaitu ide saya, jam tangan pintar sebagai solusi mengurangi kadar stres. Perlu diingat bahwa isu yang kami angkat ini adalah isu yang sangat relevan dengan kita, sangat relate dengan kita, yaitu stres. Nantinya jam tangan kita ini akan memiliki fitur-fitur relaksasi, diantaranya adalah fitur pemijat yang ada di bagian pergelangan lengan dalam. Nantinya dia akan memijat khususnya pada titik PT6, yaitu titik yang ada di area nadi ini, sehingga memberikan mengurangi rasa kecemasan atau anxiety akibat stres. Lalu jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur musik relaksasi, di mana musik relaksasi ini akan dialirkan lewat frekuensi tertentu yang dapat tersambung kepada Bluetooth, earphone Bluetooth atau headphone Bluetooth milik penggunanya. Dan fitur paling penting dari jam tangan ini adalah fitur pendeteksi rasa stres, pendeteksi kadar stres kita. Jadi jam tangan ini akan memanfaatkan sensor denyut nadi dan sensor suhu tubuh pastinya untuk mendeteksi apakah volume darah yang dipompa itu semakin meningkat atau suhu tubuh penggunanya itu semakin naik. Diharapkan dengan adanya ide ini kedepannya para pelajar, para pekerja, para mahasiswa yang sedang sibuk dengan tugas, stres dengan tugas, dengan deadline yang mepet atau banyaknya tuntutan dari atasan, itu dapat diminimalisir dengan penggunaan perealisasian ide itu. Oke, alasan kenapa kami memilih ide ini adalah pertama logis. Ide ini lebih masuk akal untuk direalisasikan dibandingkan ide lainnya, dikarenakan alat-alat pendukung untuk membuat ide ini menjadi nyata itu sudah ada. Begitu pula dengan metode-metode atau fitur-fitur yang nantinya bisa diaplikasikan kepada alat ini. Lalu yang kedua relate, karena pertama masalah yang kita angkat di sini adalah masalah kecemasan, masalah stres, dan itu adalah masalah global yang terjadi di banyak orang di seluruh dunia. Pastinya setiap orang pernah merasakan stres. Lalu detail, ide ini dideskripsikan dengan detail dan diikuti dengan data serta informasi yang jelas. Maksudnya apa? Di sini alat-alatnya memang benar-benar ada, dan metode-metode yang kami gunakan ke depannya juga bisa dapat diaplikasikan nanti. Lalu multifungsi, apabila ide ini direalisasikan, maka ide ini akan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Ide ini tidak hanya untuk meminimalisir kadar stres, menjadi penyeimbang kadar stres, tetapi dapat digunakan sebagai penenang ketika kita melakukan atau mengerjakan pekerjaan atau tugas-tugas kita ke depannya, menjadi lebih fokus lewat fitur musik relaksasi. Jadi selanjutnya ini membahas tentang tahapan realisasian ide tersebut. Jadi tahap yang pertama itu kita harus survei.
kita survei dulu kepada pelajar atau pekerja gitu yang membutuhkan analisis kadar stres. Terus tahap yang kedua, kita pentingnya konsultasi dengan para ahli guna menemukan strategi relaksasinya. Terus tahap yang ketiga itu programming oleh tim developer untuk membuat program yang sesuai sama ide yang kita pilih tadi. Lalu pastinya yang keempat adalah kita membuat model dan fitur-fitur yang ada pada alat ini nantinya, yaitu fitur utamanya yaitu deteksi nadi. Kita perlu sensor, dan sensor yang dapat kita pakai untuk memindai stres lewat deteksi nadi ini memakai sensor PPNG atau photoletimograph, yang nanti cara kerjanya adalah disalurkan lewat cahaya pada lampu LED yang nanti akan meresap menembus kulit dan dapat mengatur atau dapat menganalisa volume darah pada pembuluh nadi, dan nanti akan berhubung kepada detak jantung penggunanya. Selain itu, kita perlu membuat model pemijat mini yang akan diletakkan pada pergelangan tangan bagian dalam, khususnya yang akan memfokuskan titik pada bagian PT6 ini. Dan lalu musik relaksasi lewat hasil analisa, hasil diskusi dengan ahli kesehatan mental. Musik relaksasi tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam bagian khusus yang ada di dalam jam, yang nanti akan disalurkan lewat frekuensi Bluetooth dan dapat terkoneksi dengan earphone penggunanya nanti. Setelah mengetahui fitur-fitur tersebut, kita merancang sistem elektrik kecil untuk mengisi daya jam tangan tersebut dengan kabel data Type-C. Lalu kita menguji alat tersebut oleh para sukarelawan selama 1-6 bulan. Lalu kita mendemonstrasi kepada investor untuk kebutuhan penyebaran produk. Ini adalah tahapan perealisasian ide ini. Pertama adalah promosi. Nantinya kami akan mengiklankan produk memakai media sosial. Tapi perlu diingat, tahapan ini akan terjadi apabila investor atau pihak-pihak terkait nantinya mau menyumbang dana kepada kami. Setelah kami melakukan promosi, kedua kami akan melakukan distribusi kecil-kecilan pada skala kota. Kami pusatkan kepada kota-kota yang besar seperti mungkin Malang, Surabaya dan sekitarnya. Lalu setelah kita mendistribusikan alat ini, kita akan mengumpulkan feedback dari pengguna pada wilayah yang kami kami distribusikan alat ini. Dan setelah itu, jika feedback dirasa memiliki hasil yang positif, maka kita bisa melakukan ekspansi produk dengan skala yang lebih luas, dari mungkin nasional hingga ke internasional, karena isu stres dan kecemasan ini termasuk isu yang global terjadi. Nah, itu adalah timeline estimasi. Jadi 2-4 minggu itu survei, 1-2 minggu itu konsultasi, 1-2 bulan itu programming, 2-3 bulan desain, 1-2 bulan itu testing. Lalu demonstrasi selama 2 minggu, 1 bulan promosi, 2-3 minggu distribusi, feedbacknya 1-2 bulan, dan yang terakhir ekspansi 1-2 tahun. Alasan kami memilih tahapan tersebut karena yang pertama itu langkah-langkahnya masuk akal dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Yang kedua itu langkah-langkahnya itu tersusun dengan baik dan sangat terstruktur. Lalu yang ketiga, langkah-langkah ini itu merupakan gabungan yang sudah disempurnakan dari 3 langkah-langkah kami. Lalu yang keempat, langkah-langkah ini itu didukung oleh tabel estimasi sehingga informasi yang lebih detail.
Kami pilih karena isu ini relate dengan kami yang seorang mahasiswa di semester ini lewat langkah-langkah realisasi yang berdasarkan hasil kombinasi dari apa yang kami tulis diharapkan langkah